Hai everyone, nice to meet you. Ketemu lagi bareng aku Dr. Reski di channel Dok Ares. Aku sudah lama banget nggak buat video, sudah lama banget nggak upload video. Jadi kali ini aku mau, insya Allah mau lebih aktif untuk upload video edukasi mengenai skincare dan juga kesehatan. So, aku mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info terbaru dari video yang aku upload. Jadi kali ini aku mau membahas mengenai masalah sunscreen. Nah, mungkin kalian sudah sering banget dengar dari dokter-dokter lainnya ataupun dari influencer atau mungkin juga dari beauty vlogger. Tapi aku di sini mau membahas lebih simpel aja supaya nggak ribet ya. Oh iya, sebelumnya mungkin kalian juga akrab dengan kata-kata sunblock ya, karena antara dua kata itu sering banget ketukar gitu. Sebenarnya kalau untuk di luar negeri itu lebih sering digunakan kata sunscreen dibanding sunblock gitu. Tapi sebenarnya sama aja, tergantung kita lebih nyaman pakai yang mana. Cuman intinya itu adalah sama ya. Jadi sebenarnya sunscreen itu apa sih? Terus kenapa kita wajib pakai sunscreen dan berapa dosisnya? Terus apa-apa aja jenis sunscreen itu, gitu kan? Tenang aja, kita bakalan bahas satu persatu. Jadi sebenarnya sunscreen itu adalah semacam kosmetik ya, atau semacam bisa dibilang kayak krim-krim gitu yang berfungsi untuk melindungi kulit ya, terutama dari paparan sinar UV. Kan seperti yang kita ketahui, sinar UV ini sangat-sangat berbahaya buat kulit, apalagi wajah gitu kan. Mungkin kebanyakan orang itu mikirnya pakai sunscreen tuh supaya mukanya nggak gosong dan juga nggak kebakar. Padahal banyak banget manfaat lain daripada itu. Nah, ini contoh gambar salah satu bapak ya. Jadi si bapak ini sudah sangat terkenal banget di jurnal-jurnal tentang kerusakan dari UV ray atau sinar UV. Kenapa? Karena dia ini merupakan contoh nyata contoh nyata dari kerusakan kulit akibat terpapar sinar matahari terus-menerus selama hampir 28 tahun. Wow. Jadi, bapak ini tuh profesinya adalah seorang supir truk yang mana dia itu setiap hari tuh mengendarai truk dan terkena matahari dari bagian sebelah sini. Tembus dari kacanya jendela mobil itu tembus ke sini, tapi di sebelah sininya nggak kena gitu. Karena kan sebelah sini mungkin mataharinya dari arah sana gitu. Nah, dia ini terpapar selama hampir 28 tahun tanpa menggunakan apapun, tanpa menggunakan sunscreen ataupun untuk wajah sama sekali. Jadi, kamu bisa lihat situ mukanya beda banget ya, nggak simetris antara kiri sama kanan, dimana yang sebelah kanan ini tuh sangat-sangat keriput, kemudian kayak jatuh gitu. Pokoknya lebih kelihatan tua dibanding yang sebelah kiri. Nah, itu tadi contoh nyata dari kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari. Jadi fungsi sunscreen tadi itu yang pertama adalah melindungi wajah supaya tidak ataupun kulit supaya tidak gosong ataupun terbakar ketika terpapar oleh matahari. Kemudian yang kedua untuk menjaga elastisitas kulit supaya tidak cepat tua dan keriput seperti gambar yang tadi. Karena si sinar UV ini itu dia bisa tembus ke lapisan kolagen kulit tadi sehingga dia akan merusak jaringan kolagen dan otomatis keelastisitasan kulit akan jadi rusak. Makanya cepat keriput dan gampang tua. Yang ketiga ini nggak kalah penting banget, yang sering banget dialami oleh wanita terutama ya, itu mencegah flek. Jadi kalau ibu-ibu atau wanita yang sering terpapar matahari itu gampang banget terkena flek. Nah, jadi kalau sudah muncul flek, ini merupakan pertanda bahwa kulitnya itu harus sering diproteksi, harus sering-sering dijaga dengan menggunakan sunscreen. Kalau enggak, bukan cuma flek, tapi juga bisa lama-lama muncul kanker kulit.
Gak mau kan kena kanker kulit itu kayak serem banget. Yang keempat, itu berfungsi sebagai atap bagi kulit kita gitu. Jadi misalkan nih kamu sudah pakai bermacam-macam skincare mulai dari krim pagi, serum, krim malam, kemudian treatment setiap bulan rutin. Tapi kalau kamu nggak pakai sunscreen, itu kayak menghancurkan semua yang sudah kamu perbuat ke wajah kamu. Jadi kayak nggak ada gunanya gitu. Nih ibaratnya kamu bangun rumah, fondasi udah kuat, lantainya udah cantik, pakai marmer, keramik segala macem, tapi kamu nggak pakai atap yang bagus, cuman pakai atap biasa-biasa aja. Nah, otomatis kalau misalkan nanti ada petir, kayak misalkan badai, hujan, panas, terik, itu otomatis akan membuat hancur lagi rumah yang sudah kamu bangun dengan bagus tadi. Makanya kamu harus cari atap yang bagus. Dengan kata lain, menggunakan sunscreen juga yang bagus. Jadi, itulah 4 alasan kenapa kalian wajib pakai sunscreen. Jadi, sunscreen itu sebenarnya ada 3 macam gitu kan. Yang pertama itu sunscreen physical, kemudian yang kedua itu chemical, dan yang ketiga itu adalah hybrid atau campuran dari physical dan chemical tadi. Tapi yang lebih sering sih memang antara physical atau chemical. Nah, apa sih bedanya antara physical dan chemical ini? Untuk yang pertama, kita bakalan bahas mengenai sunscreen physical ya. Jadi sunscreen physical ini itu dia ditandai dengan ingredients yang terdiri dari zinc oxide serta titanium dioxide. Jadi kalau kalian ada menemukan dua ingredients ini itu sudah berarti dia itu adalah sunscreen physical. Nah, si sunscreen physical ini dia itu sifatnya dia memantulkan sinar UV tadi gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada ini kulit, kemudian di sini ada matahari, itu kayak memantulkan. Jadi nggak langsung ke kulit. Cuman kekurangannya dia itu ada efek white cast atau keputih-putihan. Mungkin buat kalian nih yang nggak nyaman dengan efek putih muka, apalagi kulitnya itu sama mata pasti kayak sangat-sangat nggak nyaman banget ya, apalagi kalau harus keluar gitu kan nampak orang itu. Tapi kelebihannya si sunscreen physical ini itu bisa digunakan untuk orang yang memang punya alergi, jadi aman gitu. Nah, yang kedua itu adalah sunscreen chemical. Nah, sunscreen chemical itu biasanya ditandai dengan ingredients yang bernama oxybenzone, avobenzone, octocrylene, octinoxat, homosalat, dan lain-lainnya. Jadi kalau kalian menemukan ingredients tadi di sunscreen, itu artinya dia sunscreen yang chemical. Sunscreen chemical itu cara kerjanya adalah menyerap sinar UV tadi menjadi energi yang lebih hangat yang tidak berbahaya untuk kulit. Nah, kalau sunscreen chemical ini dia itu lebih tidak menimbulkan efek white cast atau putih. Jadi dia itu kayak bisa dibilang sama kayak warna kulit. Jadi kamu tuh nggak bakal ketahuan pakai sunscreen guys. Tapi kekurangannya dia itu nggak bisa dipakai untuk orang yang punya alergi. Jadi dia itu kadang-kadang bisa bikin kulit menjadi lebih alergi gitu guys. Jadi buat yang punya riwayat alergi mendingan gunain sunscreen yang physical ya. Mungkin untuk menghilangkan efek white cast-nya kamu tunggu beberapa menit ya supaya dia hilang efek white cast-nya. Nah, yang ketiga itu sunscreen jenis hybrid atau gabungan antara chemical dan physical gitu. Ini juga udah sering banget di pasaran bermunculan, jadi kalian mungkin bisa coba-coba deh. Kira-kira lebih nyaman yang mana? Nah, untuk orang-orang bertipe kulit yang acne prone atau gampang jerawatan, itu lebih baik menggunakan sunscreen yang chemical. Sementara buat orang-orang yang kulitnya gampang kena flek atau melasma, itu disarankan menggunakan sunscreen yang physical. Nah, untuk dosis sunscreen sendiri itu sebenarnya aku agak lupa ya berapa. Kalau nggak salah sekitar 2 mili per milimeter kubik gitu kalau nggak salah. Tapi memang itu ribet ya, harus ngukur gitu kan dari muka sampai leher. Jadi lebih gampangnya itu 2,5 jari itu untuk muka sampai leher. Ya, mungkin kelihatannya kayak berlebihan gitu. Cuman ya itu dosisnya yang sesuai. Karena kalau misalnya kamu tuh makainya cuma sedikit,
itu kayak nggak ada fungsi sama sekali. Jadi mendingan langsung pakai aja sekaligus 2,5 jari untuk wajah dan leher. Nah, sekarang kita bahas ke masalah SPF dan juga PA. Kalau dulu kan mungkin kamu lebih familiar dengan kata-kata SPF. Tapi kalau sekarang kan itu sudah ada PA-nya. Nah, apa sih beda antara SPF dan PA ini? Jadi, SPF ini kepanjangannya adalah Sun Protecting Factor, yang mana dan ini berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar UVB. Ingat ya, sinar UVB gitu. Jadi dia biasanya itu ada angka 15, 30, 60, bahkan sampai ada yang SPF 100. Nah, apa sih bedanya gitu? Kenapa sih ada yang angkanya rendah, angka yang tinggi gitu? SPF ini tuh misalnya kayak 15, kita ambil contoh SPF 15. Misalkan aku berdiri di matahari, di bawah terik matahari gitu guys. Nah itu biasanya berapa lama muka aku tuh atau kulit aku tuh tahan tanpa terbakar gitu. Kalau yang pernah aku coba, yang pernah aku coba itu biasanya antara 5 sampai 10 menit itu baru muka aku tuh bakalan merah dan terbakar. Let's say kita ambillah angka 5 menit. Jadi berarti 15 dikali 5 itu 75 menit. Nah, maksudnya adalah si sunblock SPF 15 tadi itu melindungi kulit aku dari papar matahari selama 75 menit supaya tidak terbakar atau gosong. Gitu. Nah, kalau SPF 30 berarti 5 kali 30 150 menit gitu dan seterusnya gitu. Tapi apakah benar semakin tinggi semakin bagus? Tidak juga. Justru kalau semakin tinggi dia akan semakin berminyak dan akan semakin menyumbat pori-pori kamu yang pada akhirnya akan menimbulkan jerawat. Jadi kalau aku rasa untuk iklim kita dan kita kan orang Asia, jadi kita nggak perlu yang tinggi-tinggi banget kayak orang Eropa. Kita cukup menggunakan SPF 30 saja itu pun sudah cukup karena kita kan bukan orang yang sangat-sangat putih gitu. Pigmennya kan nggak putih-putih banget ya. Jadi lebih amannya sih pakai 30. Karena guys, untuk kamu perlu ketahui, perbedaan antara proteksi SPF 15, 30, dan 50 itu hanya sekitar beberapa persen. Jadi SPF 15 itu proteksinya 93%. SPF 30 97%. Sementara SPF 50 itu 98%. Jadi cuma beda dikit ya. Nah, kalau cuma beda dikit, mending kamu pakai yang 30 aja sih, yang tengah-tengah. Tapi kamu sering re-apply tiap 2 jam, tiap 3 jam sekali seperti itu. Dibanding kamu pakai SPF yang tinggi sekalipun, tapi dia nggak begitu banyak proteksinya, nggak begitu jauh dengan yang sebelumnya, dengan yang 30 gitu. Nah, lalu mungkin kamu juga sering nih ngelihat ada sunscreen tuh tulisannya PA+, plus gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya PA ini? Jadi PA ini adalah dia itu berfungsi untuk melindungi kulit dari serangan sinar UVA. Ya, kalau tadi SPF itu sinar UVB, sekarang sekarang PA itu untuk sinar UVA gitu. Nah, biasanya kan ada plus satu, ada plus 2, ada plus 3. Itu tuh apa sih bedanya nih? Biasanya sih tuh paling rendah tuh PA plus plus. Jadi plusnya 2. Ada yang plus 3 dan plus 4. Kalau plus 2 itu dia medium perlindungannya. Kalau PA plus 3 itu dia tinggi. Tapi kalau lebih dari 3, kayak 4, 5, dan seterusnya, itu berarti P-nya sangat-sangat tinggi kan. Jadi usahakan untuk membeli sunscreen yang ada SPF, dan PA-nya. Tapi sekarang sih rata-rata semua hampir sunscreen itu ada PA-nya ya. Jadi nggak masalah. Oke, mungkin dari beberapa kalian ada yang ngerasa kayak gak nyaman kalau pakai sunscreen itu kayak muka itu ngerasa berminyak atau gimana ya. Nah, tipsnya adalah kalau misalkan setelah pakai sunscreen, terus setengah jam setelah itu kamu bisa tempel pakai bedak powder atau bedak tabur itu supaya menutupi muka kamu supaya tidak terlalu kelihatan oily gitu ya. Oke, jadi dari pemapar aku tadi, semoga kamu mengerti betapa kamu harus penting banget dan wajib pakai sunscreen. Karena banyak banget manfaat yang akan kamu peroleh dari menggunakan sunscreen setiap hari. Percayalah ya, kalau kamu rajin menggunakan sunscreen,
20 tahun lagi atau mungkin 10 tahun lagi, kamu bandingkan wajah kamu ya dengan teman sebaya kamu, itu kamu akan jauh terlihat lebih muda dibanding mereka. Karena aku sudah merasakannya sendiri, guys. Jadi saranku, please, 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 selain kamu rajin menggunakan skincare, kamu wajib dan harus rajin pakai sunscreen, guys. Please. Demi awet muda yang paripurna. Oke, sekian dulu video aku untuk kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kalian. Aku mohon lagi juga kritik dan komen di bawah. Dan seperti biasa juga, please banget mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Sekali lagi, like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat yang pengen request mau bahas tentang masalah apa, silakan juga komen di bawah. Nanti sebisa mungkin aku buat videonya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.